الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر إن إلينا إيابهم nanya pendek yang depan ya. Inna ilaina iyabahum Inna ilaina iyabahum Summa inna alaina hisabahum Summa inna alaina hisabahum Makasih Sotokalazim. Minta tolong ibu-ibu terjemahkan surat tadi surat At-Tariq dulu ya, kita pilih dari surat At-Tariq untuk mengingat saja. Iya. Iya. Terus setiap orang pasti ada penjaganya. Iya. Maka hendaklah manusia memperhatikan dari apa yang dia diciptakan. Iya. Terus Diciptakan dari air mani yang terpadu. Iya. Yang keluar dari antara tulang punggung, sumbi dan tulang dada. Iya. Sungguh Allah benar-benar kuasa untuk mengembalikannya hidup setelah mati. Yuk. Pada hari ditampakkan segala rahasia. Iya. Maka manusia tidak lagi mempunyai suatu kekuatan dan tidak pula ada penolong. Jadi tidak punya apa? Kekuatan, tidak pula penolong. Terus Di langit yang mengandung hujan iya. dan bumi yang mempunyai tumbuh-tumbuhan. Iya. Sungguh Al-Quran itu benar-benar firman pemisah antara yang hak dan yang batil. Terus Dan Al-Quran itu bukanlah senda gurauan. ya, Quran bukan senda gurauan, tidak boleh dicanda buat canda. Terus hadisnya juga tidak ada yang canda-canda. Serius. Terus Sungguh mereka orang kafir merencanakan tipu daya yang jahat. terus Dan aku pun membuat rencana tipu daya yang jahat. Allah juga buat tipu daya yang jitu. Terus Karena itu berilah penangguhan pada orang-orang kafir. Iya. Berilah mereka kesempatan untuk sementara waktu. ya, kesempatan untuk sementara waktu. Pekan lalu sudah kita bahas. Pekan lalu tadi tanggal berapa berarti? Tanggal berapa? 13 ya, tanggal 13. Kita telah bahas ya sedikit ayat tentang orang-orang yang membuat tipu daya.
membuat makar, membuat permusuhan, membuat kerusakan di muka bumi. Allah menerangkan di ayat ini juga begitu. Saya juga punya tipu daya yang lebih jitu kan gitu. Oh gitu. Jadi Bapak, ini Allah buktikan. Jadi saya teringat karena lalu saya sampaikan surat Al-Baqarah ayat 266. Coba diulang lagi ibu-ibu. Masih ingat nggak? Bapak-bapak? Halo? Pak Ali mana Pak Ali? Ingat nggak Pak Ali? Oh lupa. Ya udah kita baca lagi. Oh namanya lupa ya. Kita mau. Sudah ketemu ibu-ibu? Surat Al-Baqarah 266. Bismillahirrahmanirrahim. Adakah salah seorang di antara kamu yang ingin memiliki kebun kurma dan anggur yang mengalir di bawahnya sungai-sungai? Iya. Di sana dia memiliki segala macam buah-buahan. Kemudian datanglah masa tuanya, sedang dia memiliki keturunan yang masih kecil-kecil. Lalu kebun itu ditiup angin keras yang mengandung api sehingga terbakar. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu memikirkannya. Iya. Jadi Bapak, Ibu-ibu, ayat ini yang kita baca terakhir tadi, ada salah seorang manusia itu ingin punya kebun. Ya, ditanamin apa tadi? Kurma, anggur, juga buah-buahan yang lain. Nah, gitu. Saya sering diajak Pak. Apalagi sudah jadi anggota DPRD Pak, banyak yang ngajak, Ustadz investasi ini, batin saya das matos kan gitu kan, begitu. Jadi kita sudah punya amanah, tapi banyak bisnis diajak bisnis ini bisnis itu. Waduh, datang ke rumah Ustadz mau presentasi di rumah boleh. Saya itu jarang ada waktu di rumah, istri aja saya ajak keluar kan gitu kan, begitu sampai saya suruh nunggu di mobil karena ada acara di luar gitu kan. Oh gitu. Nah, ini ngajak presentasi macam-macam kan Ustadz modalnya banyaknya das atas itu kan gitu kan. Oh gitu Ibu rahimahullah. Jadi banyak orang ingin begitu. Punya kebun 1, punya kebun 2, punya kebun 3, lama-lama jadi kebun binatang kan gitu ya. Oh gitu. Dan nyata itu ngangkrak itu ada banyak. Oh gitu. Nah, ini banyak orang begitu. Dan mereka itu adalah gambaran bahwa orang-orang yang menanam-nanam itu terkadang lupa. Mereka nyari rezeki terus saja, tapi lupa, ya kan? Ingat cari rezeki, tapi lupa yang ngasih siapa? Allah. Begitu. Ini penting, ya. Seakan-akan kalau dapat rezeki, seakan-akan udah dapat kerjaan itu udah paling oke, gitu kan? Lupa, gitu kan? Bahwa masa mendapatkan rezeki itu ada batasnya. Ngambil sini, buah situ, kan gitu. Ya kan, timbang sono timbang sini untung kan gitu kan, lupa gitu kan, ada batasnya. Allah itu yang memberi rezeki. Ngambil emas di Freeport, ngambil minyak di Pekanbaru, ngambil apalagi gas uranium di mana-mana di Afghanistan, diambil semuanya. Setelah itu sudah tua, aki-aki, kakek-kakek, nenek-nenek gitu kan, anaknya masih kecil-kecil, dibakar. Begitu, gedung-gedungnya, rumah-rumahnya, tanamannya, bahkan jalan aspalnya ikut terbakar. Jalan sendiri Pak apinya di jalan aspal. Kenapa? Aspal juga mengandung minyak. Jalan itu, masya Allah. Tadi pagi di-share ke saya, ya kan? Saya sebelum subuh saya share kan, lihat jam, ada yang nge-share. Saya lihat api jalan di atas aspal Pak. Begitu, masya Allah, ya kan? Itu Allah Maha Kuasa. Makanya Bapak nyari rezeki bagus, tapi jangan lupa yang ngasih rezeki. Gitu. Rajin belajar, ya kan? Tadi belum saya share ya, Ustadz Adi Hidayat ngatain ada amalan yang masya Allah balasannya itu tidak tanggung-tanggung. Malaikat masuk dari segala pintu untuk menyambut kita. Salamun alaikum bima sabartum. Begitu. Ya, nah, Ustadz Adi Hidayat, ya. Dan sudah saya sampaikan di sini juga. Selamat bagi kalian, selamat datang, salam sukses, kan gitu. Oh gitu. Karena kalian telah sabar. Apa itu amalan? Baca Quran. Gitu Pak. Gitu. Kalau kita kurban harus pakai duit, ya kan? Begitu. Kalau kita bangun masjid harus pakai cuan, kan gitu. Begitu, ya kan? Nganterin ustadz harus pakai
duit gitu. Nganter Ustaz juga pakai duit. Saya, Pak, ini Pak, beliau kalau suka nganter-nganter, pakai duit enggak? Pakai duit gitu. Tapi kalau masuk surga dari banyak pintu, masa malaikat cukup dengan baca Quran. Gitu. Makanya ini Ramadan udah deket. Rajab, Sya'ban, Ramadan. Ini Rajab tanggal berapa? Kok 13? Oh tuh. Gimana? Tanggal 20 kan gitu. Ingat itu. Udah deketin lagi latihan baca Quran. Mungkin nanti buktikan aja betapa suatu saat kita bahagia. Malaikat masuk dari berbagai macam pintu nyambut. Selamat datang, ahlan wa sahlan, salamun alaikum bima sabartum. Begitu, karena kalian baca Quran. Gitu, warahmatullah. Jadi, warahmatullah, banyak orang baca chatting, baca koran, baca berita itu berkali-kali. Tapi baca Quran berapa kali? Toh, begitu. Berapa kali? Begitu. Ya, yang belum bisa baca Quran, jangan malu, jangan ragu, jangan sungkan. Mulai dari Iqra lagi, nggak apa-apa. Begitu. Jadi itu penting. Yang dinilai bukan bisa atau tidaknya, mulainya itu. Ya, makanya kita harus ingat, jangan sampai ngakalin Gusti Allah. Apa ngakalin Gusti Allah? Hah? Allah diakalin begitu kan. Pura-pura kita nggak ngerti Quran, pura-pura nggak baca Quran gitu kan. Padahal memang nggak bisa kan gitu kan. Terus kita nggak mau usaha. Belajar, jangan malu. Murid-murid saya ada yang tua-tua baru mulai dan bisa. Ayo lagi muda-muda. Ini Pak Ali umur berapa itu? 17 atau 20? Oh 20 kan gitu. Anaknya udah 3 ya. 3 atau 2? 2 ya, 2 gitu kan. Begitu belajar Pak Ali kan. Sudah lancar belum? Sudah. Coba dicek besok ya. Kalau saya datang sini nanti saya cek. Begitu. Jangan sampai datang terlambat gitu kan. Pura-pura sakit gitu kan. Kan ribet itu ya. Begitu ya Pak Ali ya. Itu kita semua harus biasakan. Jangan malu. Kenapa? Kita nanti Allah akan tidak mempermalukan kita masuk surga. Gitu ya. Jadi nanti Bapak kita dikumpulin oleh Allah nih. Kan kalau mati rohnya diangkat. Gitu kan. Jadi badan kita ini hanya prejengan ini di dunia aja. Nanti di akhir nggak seperti ini, kayak seperti ini. Nggak ada. Seperti ini nggak ada. Kalau kecuali kita minta, ya Allah saya ingin janggut yang putih. Nah dikasih itu. Kasih nanti diganti ganteng-ganteng semua, cantik-cantik semua. Kalau nggak percaya duluan, kan gitu. Pak Didi mau duluan atau belakangan? Mana Pak Didi? Oh, ada, gitu ya. Pak Didi itu kan usia berapa sekarang Pak Didi? 65, mungkin itu. Ya separuhnya saya 56, kan gitu balikannya kan, begitu. 65 begitu, dorong gerobak kuat. Itu nanti di surga itu saya doakan masuk surga Pak Didi. Pak Amin soalnya nggak mau amin loh Pak Didi. Loh lah, begitu kan, begitu. Itu Pak, orang-orang seperti itu nggak ada di surga Pak, nggak ada, begitu ya, nggak ada model Pak Didi begitu, ya gitu. Pak Jumali itu nggak ada begitu, lah aki-aki begini, nggak laku di sana, begitu ya. Yang ada adalah muda-muda semua, sekitar 30 tahunan semua. Siapa yang usia 30? Berapa Mas? 22 lah, model begini nih orangnya. Begitu kan, begitu gagah-gagah, begitu kayak kita, begitu naik tangga aja harus terantanan gitu kan, begitu tidak, muda-muda semuanya, begitu. Jadi ini penting, kalau bisa kita masuk surga itu, kita bayangkan bahwa masuk surga itu sesuatu yang menjadi impian kita, gitu. Surga dunia sementara, surga akhirat itu luar biasa. Nah, begitu ya. Dah. Sekarang bab berikutnya ya terkait dengan Quran lagi. Kebetulan Quran ini dari awal nih saya nggak sengaja ini ngurut aja. Ternyata para ulama itu sudah nyusun buku-bukunya itu berurutan untuk mempermudah kita, untuk supaya kita itu gampang dan tidak jenuh. Dari bab toharoh, bersuci, kemudian sholat, puasa, zakat, haji. Sekarang apa? Baca Quran, begitu ya. Sudah kita lakukan, kita bahas kemarin ya, keutamaan Quran. Sekarang ya, etika membaca Quran secara lahir. Lahirnya kalau kita mau baca Quran bagaimana? Begitu. Jadi ketika kita mau baca Quran, apa yang harus kita lakukan? Begitu. Persiapannya apa? Gitu. Apa ujuk-ujuk langsung baca Quran? Gitu kan? Tidak, ada tata keramanya, ada etikanya. Begitu. Al-adabul awal.
fi halil qari'i. Adab yang pertama, etika pertama adalah ya, orang yang mau baca Quran. Wa huwa an yakuna 'alal wudu'i waqifan 'ala hayatil adabi was sukuni imma qa'iman wa imma jalisan. Seharusnya orang yang mau baca Quran itu ya hendaknya punya wudu. Nah, begitu ya. Kalau nggak punya wudu, kita ambil wudu dulu. Saya tadi kan izin dulu ke kamar kecil dulu, wudu dulu. Begitu. Untuk apa? Etika. Karena ini kitab bukan kitab sembarangan, tapi kitab suci. Bukan primbon. Nah, ya. Bukan apa namanya? Kitab mantra-mantra, bukan. Tapi kitab suci yang diturunkan Allah. Begitu. Maka harus kita bersuci sebaiknya. Baik wakifan atau berdiri, ya kan? Jadi duduk boleh ya, baca Quran sambil berdiri sambil duduk ya, dengan kondisi ya kan ketenangan tubuhnya ya, gitu kan ya. Mustaqbilal kiblati, kalau bisa menghadap ke kiblat ya. Mutarifan ra'suhu ghairu mutarabbi'in wala mutakiin wala jalisan ala hayati takabbur. Hendaknya ya kan, selain menghadap ke kiblat, kepalanya harus menunduk ya, ya, menunduk dan tidak bersandar begini, begitu ya, kecuali capek mungkin dia boleh ya, tapi seharusnya nggak wajib, tapi sunnah etikanya ya. Dan tidak duduk dalam kondisi seperti orang sombong. Gimana duduk sombong itu? Ini metengkrak kalau bahasa Jawanya itu apa Pak? Damun apa Pak? Metengkrak. Jadi duduknya gini ya, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kan gitu ya? Oh gitu, kayak di warung Tegal gitu ya, gitu ya. Kalau saya dulu warung kampung-kampung saya begitu, kalau duduk sambil ngopi begini, sambil ngerokok begini. Kan gitu ya? Nggak boleh baca Quran sambil begini, sambil baca Quran sambil ngerokok, nggak bisa. Begitu, ya kan? Begitu, itu nggak boleh, sombong. Ya, duduk dengan kondisi seperti orang sombong. Fa in qara'a ala ghairi wudu'in au kana muttaji'an fil firasyi falahu aidan fadlun. Walaupun membaca tanpa wudu. Nah, enggak punya wudu nih, ya kan? Atau sambil bersandar. Ya, duduk bersandar di atas kursi ataupun lantai, ya kan? Karpet sambil berbaring misalnya begitu, nggak masalah, ada keutamaannya juga, boleh gitu. Saya terkadang kalau baca Quran sambil nyetir gitu kan, sambil nyetir murojaah surat Al-Baqarah, dari rumah sampai kantor Delta Mas itu khatam Al-Baqarah gitu kan, sambil nyetir ini gitu. Dulunya nggak hafal, karena dibaca tiap hari, akhirnya lama-lama hafal. Kemarin saya ada tugas ya dari partai saya beda Pak dengan partai yang lain. Kalau partai lain suruh cari duit, kalau PKS cari pahala. Cari pahala, sudah dapat duit diinfakin supaya dapat pahala kan gitu kan. Begitu ya. Begitu ditugasin Pak kita. Gitu. Pokoknya selama sebelum pemilu gitu kan. Sebelum pemilu. Begitu kan? Sebelum pemilu, 40 hari sebelum pemilu disuruh semuanya membaca Al-Baqarah. Gitu. Saya termasuk. Setiap hari khatam Al-Baqarah, sehari khatam Al-Baqarah. Yang nyuruh temannya Pak Beliau, begitu. Kemarin foto bareng katanya, makan bareng, kan saya nggak diajak, kan gitu kan, begitu. Pak Ahmad Heriawan, Gubernur Jawa Barat dua kali. Beliau nyuruh, karena Pak pengalaman beliau ketika sebelum jadi gubernur itu biasa membaca surat Al-Baqarah. Kalau kita satu kali khatam Al-Baqarah, beliau 2 kali khatam sehari. Nah, untuk sebelum jadi gubernur. Kenapa begitu? Karena beliau calonnya. Kalau saya kan bukan calon, begitu ya. Ya 1 kali aja, bukan kan gitu ya. Begitu ya. Itu satu guru beda takdir, gitu aja. Begitu, gurunya sama, ya kan? Diwawancara di TV One, ya kan? Sehari bersama Gubernur Ahmad Heriawan. Kan gitu kan? Ditulisin gurunya diundang di situ, yang jodohin. Begitu. Saya juga dijodohin juga sama. Begitu dengan Bu Neti. Bu Neti itu teman istri saya, Pak Ahmad Heriawan teman saya. Begitu. Jadi ya dua-duaan sama, beda
takdir. Nah, kan gitu Pak Ferry. Begitu ya. Sering ke rumah mertua saya dulu sering ya kan. Kemarin saya diundang ke rumahnya. Masya Allah Ustaz Yasin kapan ke rumah kita? Nah, gitu ya, datengin kan gitu. Itu penting Pak, silaturahmi. Bisa jadi anak Bapak seperti itu. Beda. Ya kan? Takdir tapi satu guru. Kan gitu. Nah, kita coba begitu. Syaratnya apa ini? Jangan sombong saat baca Quran. Ya kan? Walaupun baca 1 juz, 2 juz, 5 juz, apalagi baca Al-Fatihah, sombongnya ngaruh napung. Begitu. Baca kulhu sama ina atau ina, itu sombongnya kurang. Masya Allah, itu seakan-akan dunia miliknya. Begitu. Kan Ustaz, kalau baca kulhu Allahu ahad kan sepertiga. 3 kali kulhu Allahu ahad berapa berarti? 1 Quran. Aman ini kan gitu ya. Begitu ya. Ya boleh gitu, tapi jangan sombong remehin orang yang baca Al-Baqarah ya. Begitu ya. Begitu. Ini kul huwallahu ahad. Makanya Bapak yang belum lancar Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, kulhunya dilancarin, bacaannya dibetulin. Bisa jadi baca kulhunya lebih baik daripada baca Al-Baqarah, ya enggak apa-apa. Begitu ya. Kulhu ina ataina, kulhu ina, ini enggak apa-apa. Mau bisanya itu ya enggak apa-apa. Tapi harus ditingkatkan terus, begitu ya. Nah, tapi jangan sombong tadi. Wong yang Al-Baqarah aja nggak boleh sombong, apalagi kulhu, begitu ya. Begitu, jangan boleh sombong. Semuanya nggak boleh sombong, ya. Nah, jadi semuanya dapat keutamaan. Walakinnahu duna dzalika. Akan tetapi walaupun dapat keutamaan ya, yang sambil bersandar, sambil sambil bertelakan gitu ya, tanpa wudhu, ada pahalanya, ada keutamaannya, tapi di bawah orang yang baca Quran dengan berwudhu, menghadap ke kiblat, terus kemudian tunduk kepalanya, kan gitu kan, boleh-boleh saja, tapi beda pahalanya. Kata Allah, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan. Orang-orang yang ingat kepada Allah dengan berdiri, duduk, wa ala junubihim, atau sambil berbaring, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard, dan mereka memikirkan kejadian atau penciptaan langit dan bumi. Begitu. Jadi Allah membolehkan di sini ingat ya, zikir ya kepada Allah itu dengan berdiri, duduk ataupun berbaring. Jangan sampai ya zikir kepada Allah sambil tidur. Boleh nggak sambil tidur ingat sama Allah? Nggak dapat pahala. Lo lagi tidur. Oh, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ditepuk istrinya, subhanallah, subhanallah. Tetap aja subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ternyata dia mengigau, kan gitu. Zikirnya mengigau. Nah, begitu. Apa tadi ngigau? Ngelindur, kan gitu ya. Begitu, nggak dapat pahala. Ya, makanya Allah mengatakan seperti itu, fa'asna 'alal kul. Allah memuji ketiga-tiganya, mau berdiri, mau duduk atau berbaring. Boleh, silakan. Walakin qaddamal qiyam fi dzikri, akan tetapi Allah mendahulukan. Ya kan? Dalam susunan kata-kata di ayat tadi, yadhkurunallaha qiyaman, apa tadi? Qiyaman apa artinya? Berdiri. Wa qu'udan apa? Duduk. Wa ala junubihim, di atas pembaringannya, diterakhirkan. Yang qiyam, yang duduk didulukan. Begitu. Makanya kenapa kok qiyaman dulu bukan qu'udan dulu? Karena orang sholat biasanya waktu bacanya dengan berdiri atau duduk. Waktu baca Quran berdiri atau duduk? Ya, berdiri, kecuali orang yang sudah nggak kuat berdiri, sholatnya pakai kursi gitu. Bapak-bapak kalau sholat ketika baca Al-Fatihah berdiri atau duduk? Berdiri. Ibu-ibu Al-Fatihah berdiri atau duduk? Hah? Berdiri. Baca kulhu berdiri. Baru rukuk, bukan baca Al-Quran. Sujud nggak baca Al-Quran ya. Duduk di antara dua sujud juga nggak baca Al-Quran. Saat baca Al-Quran, Al-Fatihah dan seterusnya, ketika ayat-ayat dibaca dengan kondisi berdiri. Kecuali yang gak kuat baru duduk, gak kuat lagi baru berbaring. Berbaring gak bisa, ya kan? Nah begitu, dibacain Quran. Begitu ya. Walakin qaddama az-zikra bil qiyami summal qu'ud summa muttaji'an. Ya, kemudian dengan berbaring. Jadi berdiri, duduk, berbaring, ditaruh di belakang.
Jadi intinya bagi yang membaca Quran ada etika, ada tata krama, ada apa namanya istilahnya etika yang harus dijaga ketika kita menghadap kepada Allah. Bapak kalau mau menghadap Pak Lurah itu rapi atau acak-acakan? Pak Kepala Desa, Pak Lurah gitu ya. Ketemu besan mau bagus atau pakaian yang acak-acakan? Bagus gitu kan. Begitu juga ya, apalagi kepada Allah. Allah yang menciptakan kita. Kalau kepada Pak Lurah aja kita harus berdandan pakai minyak wangi, ke masjid kusut bau las gitu kan. Gimana tuh? Begitu bau api areng kan gitu kan, ngelas gitu kan, lupa wudu langsung Allahu Akbar kan itu ya. Begitu saking semangatnya. Begitu tadi kan perasaan belum wudu. Oh iya belum wudu. Wudu dulu sholat, baru ganti bajunya yang rapi, yang bersih. Begitu, bawa cadangan baju untuk sholat. Begitu. Tapi bukan berarti wajib. Yang penting suci, walaupun kotor, walaupun bau. Tapi kalau bisa jangan bau, kan gitu kan? Ya begitu. Pakai minyak wangi, parfum dan lain sebagainya. Yang kedua, asani fi miqdaril qiraah. Etika ketika kita baca sebaiknya berapa banyak? Nah, begitu ya. Begitu. Walil qiraati adatun mukhtalifah. Saat membaca Quran banyak kebiasaan yang berbeda-beda. Fil iktisari wal ihtisar. Baik dalam panjang ataupun pendeknya. Wal maksur an Utsman wa Zaid bin Sabit, dan ada riwayat Utsman bin Affan, Zaid bin Sabit. Ini para sahabat yang penghafal Quran. Para sahabat penulis Al-Quran, Zaid bin Sabit, wa Ibnu Mas'ud, wa Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhum. Annahum kanu, mereka itu ya dulu ya yahtamuna Al-Quran fi kulli jum'atin, atau yahtimuna Al-Quran fi kulli jum'atin yaksimunahu sab'ata ahzab. Ya, mereka menghatamkan Al-Quran setiap Jumat. Coba Bapak, berapa? Berarti khatam berapa hari? Setiap Jumat khatam berapa hari? 1 minggu, 1 pekan, 7 hari khatam. Kita berapa? 7 hari 1 surat. Qul huwa inna kan gitu. Begitu ya. Ini para sahabat yang dijamin masuk surga di antara mereka Utsman bin Affan. Begitu ya. Dan mereka ahlu Badr, ikut perang Badar, ikut berperang. Begitu. Seperti itu. Orang Arab lagi. Begitu. Kira-kira kalau baca Quran ngerti nggak mereka? Orang kafir Abu Lahab aja ngerti. Abu Lahab itu ngerti Quran isinya. Lah kita ini Islam, terkadang isinya nggak ngerti. Kalau yakin nggak Abu Lahab ngerti isinya Quran? Halo? Abu Jahal yang ditulis, ya kan, Abu Lahab ditulis di Quran, ya, tabat yada Abu Lahab. Abu Lahab itu ngerti, pinter bahasa Arab. Ya, tapi dia tidak mau iman kepadanya. Kita beriman kepada Quran, tapi banyak yang nggak tahu artinya. Gitu. Maka bersyukur. Untungnya Allah, ya kan, menguji kita dengan kondisi dilahirkan di Pulau Jawa, di Indonesia, di Asia, yang tidak pakai bahasa Arab. Ucapan sehari-harinya. Begitu. Cara berkomunikasinya bukan pakai bahasa Arab, tapi kita bisa baca Quran, dikit-dikit ngerti Al-Quran walaupun gak banyak. Coba, Alhamdulillahirabbil alamin. Apa artinya? Segala puji Tuhan. Qul huwallahu ahad. Apa artinya? Katakan Tuhan itu satu. Sampai saking ngertinya, sampai sambil nyanyi itu bisa. Katakan Tuhan itu satu, Tuhan tidak beranak dan tidak diberanakkan. Ding 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 ding, kan itu, begitu kan, begitu. La ilaha illallah, tiada Tuhan. Itu padahal orang Jawa, begitu. Pang Roma Irama kan orang Tasikmalaya. Nah, beliau itu mondok di Kebu Ireng, masya Allah. Itu loh sampai menghayati la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah. Masya Allah, itu sampai ngertinya. Bahagianya orang yang bisa memahami Al-Quran. La ilaha
Kita orang Indonesia, bukan orang Arab, bisa begitu. Nah ini perlu, ya kan? Ya, panjang pendeknya berapa? Kalau bisa seperti Utsman, wah luar biasa. Begitu. Gak usah seperti Utsman deh. Kita agak rendah dikit ya, boleh nggak? Misalnya 1 hari 1 juz, keberatan nggak? Oh masih berat ya. 1 hari 1 juz, one day 1 juz. Loh, begitu. Ini tadi saya baru setoran tadi. Nunggu bapak-bapak datang, saya di sana setoran 1 juz. Sudah selesai 1 juz begitu. Itu yang pokok, yang wajib, setoran 1 juz. Begitu. Bapak-bapak mesti harus begitu, ya. Kalau bisa mulai kapan gitu ya, Ramadan, nanti minimal Ramadan lah. Nah, gitu ya. Ada waktu khusus, kita kan nggak ngaji Ramadan, khusus untuk baca Al-Qur'an. Udah. Baca Quran 1 juz. Jangan rame-rame, kalau bisa sendiri. Rame-rame ada, sendiri-sendiri ada. Rame-rame masuk surganya bareng-bareng. Kamarnya juga satu kamar bareng-bareng, gitu kan? Begitu. Yang repot kalau bawa istri bareng-bareng itu repot. Masuk surganya, ya kan? Untungnya surga satu orang yang paling terakhir di dunia masuk surga, ya kan? Masuk surga orang yang masuk surga terakhir nanti di akhirat di surga itu adalah satu orang yang terakhir itu. Terakhir nih, Ashabul A'raf. Ya, hadisnya ada. Sahih, ya kan? Itu masuk surga nih. Lihat kamu tempatnya, lihat. Bagus sekali. Luasnya langit dan bumi, satu orang. Begitu. Kan? Kemudian kata Allah, kamu dapat lagi 10 kali lipat lagi. Berarti berapa luasnya? Jangan khawatir uyel-uyelan. Udah, tenang. Surga itu luasnya langit dan bumi. Yang terakhir aja 10 kali lipat luasnya langit dan bumi. Gak usah dibayangin, gak usah diukur dulu, gak usah. Begitu ya, capek ngukurnya. Begitu, mau meteran ke surga bener nggak kata Ustadz Yasin? Saya ukur luasnya langit dan bumi. Udah gak usah, dikira-kira aja. Begitu kan? Begitu Pak. Caranya gimana tadi? Baca Quran. Begitu ya. Nggak usah khawatir uyel-uyelan. Apa Pak artinya uyel-uyelan? Desak-desakan, sikut-sikutan. Enggak, beda kalau cari kursi di parlemen. Uyel-uyelan, rebutan. Begitu di sana nggak usah rebutan. Begitu, yakin. Begitu kan. Makanya saya kalau ada yang rebut kursi saya udah diem aja, pindah aja ke Australia. Gitu aja. Itu gara-gara ke Australia itu kursi saya diambil. Ya udah nggak apa-apa. Gitu. Memangnya kursi segala-galanya. Begitu. Memang segala-galanya pakai kursi? Enggak. Bapak duduk juga nggak pakai kursi bisa. Betul nggak? Begitu, itu Pak. Nggak penting kursi, apalah artinya kursi hanya untuk menyendiri kan gitu kan. Enaknya rame-rame. Yang ketiga, tadi pertama adab bagi yang membaca. Kedua adalah berapa banyak, ya kan, seharusnya dalam menamatkan atau menghatamkan Al-Quran. Gitu. Sebaiknya, bukan seharusnya. Ya, sebaiknya. Kalau seharusnya itu wajib, dosa kalau nggak khatam sekian hari, enggak. Tapi sebaiknya, sunnahnya, gitu ya. Nah, kalau para sahabat yang oleh Rasulullah SAW, ya kan, ya, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Kalian harus berpegang teguh dengan sunnahku dan sunnah para khulafa'ur rasyidin. Utsman bin Affan salah satu khulafa'ur rasyidin, nah gitu kan, khulafa, khalifah yang mendapatkan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, begitu. Makanya kita harus ingat baca Qurannya diperbanyak lagi. Yang sehari misalnya 1 ayat, 1 ain, tambahin 1 lembar, gitu, 1 lembar. Besok nambah lagi 1 lembar. Memang berat, gitu. Memang berat. Tapi itulah kata Allah. Memang itu harus kita bersabar. Maka malaikat yang masuk segala pintu tadi, kata Pak Adi Dayat, ya, salamun alaikum, ya kan, bima sabartum, karena kalian sabar. Kan karena kalau kita baca Quran kan, baca Quran nih 1 halaman, dibuka 2 halaman, kurang berapa halaman lagi ya 1 juz, kan gitu. Tak tahu kalau bapak-bapak, kalau saya bisa hitung, sudah halaman sekian, kurang 5 lembar lagi, kurang 2 lembar lagi. Kalau kurang 1 lembar, seneng banget. Begitu. Saya merasakan begitu, seneng banget. Kurang 1 lembar, seneng banget. Begitu. Makanya bapak, rahimakumullah, ini kalau bisa 1 minggu khatam. Gitu. Saya masih berusaha sekarang mendawamkan, merutinkan 1 hari 5 juz. Begitu perlu kesabaran tuh Pak. Begitu. 1 hari berapa?
Iyalah Ustadz mau pengangguran lah, kita ngelas, nyoder ya kan, ngecat, ngamplas kan gitu kan, begitu. Disitulah letak pahalanya banyak. Di saat sambil nyoder itu kok bisa baca Quran, itu luar biasa. Lah kalau pengangguran mau wajar bisa baca 5 juz. Lah kalau tukang nyoder, tukang ngelas, motong gergaji besi gitu kan, gerinding gitu kan, bisa 1 juz, itu luar biasa. Itu baru itu mencetak kader-kader yang berkualitas gitu. Begitu. Kalau ustadz wajar pengangguran. Begitu. Apa kemarin? Fakir atau miskin? Ustadz itu fakir. Apa bedanya miskin sama fakir? Miskin apa artinya? Miskin. Kalau fakir? Melarat. Begitu, melarat. Lah ustadz melarat kok pakai itu modelista kan gitu ya. Begitu. Itu yang biayain muridnya, yang ngasih uang uang DP-nya. Ya begitu, enggak apa-apa. Begitu. Kayak Pak Ustadz Abdul Somad yang beli mobil siapa? Muridnya. Begitu. Ustadz Adi Hidayat juga begitu, murid-muridnya, masya Allah. Begitu, barakallah. Ini penting ya. Makanya saya bawa sampaikan, baca Quran, ya kan? Apapun kondisi kita, situasi kita, selingi hari-hari kita dengan baca Quran. Begitu. Boleh ngobrol, boleh canda, boleh. Tapi jangan lupa sambil baca Quran. Ya. Yang ketiga, as-salisu at-tartil. Sudah jam 9. Nah, satu lagi. Yang ketiga, membacanya dengan tartil. Begitu. Huwal mustahabu fi hayatil Quran. Itu sangat disunahkan ketika baca Quran. Li'anna ya, sanubayyinu annal maksud minal qiraah at-tafkir. Karena baca Quran itu tujuan dan targetnya adalah berpikir, supaya kita mikir apa yang kita baca. Wa tartilu muayyanun alaihi. Ya. Jadi membaca dengan tartil itu cara untuk memahaminya. Tapi kalau cara membacanya ngewebut, alhamdulillah amin, itu kira-kira paham nggak isinya? Kira-kira kalau saya mau bingung gitu. Mungkin bapak-bapak bisa ya, begitu. Amin, alif lam mim, Allahu akbar, gitu kan? Begitu Yasin, Allahu akbar, gitu kan? Alif lam ra, sami Allahu liman. Allahu akbar, sujud dulu ya, rukuk dulu ya, begitu. Lah ini nggak bisa. Harus pelan-pelan tartil kalau baca Quran. Minimal kita paham. Nah begitu ya. Makanya kalau kita pas lagi kosong baca terjemahnya. Baca terjemahnya di bapak punya handphone semua? Ada yang nggak punya handphone? Ada, suruh beliin nanti kawannya ya. Kan gitu kan. Begitu. Itu penting. Nanti hadiahnya salah satu apa namanya, Bu? Kalau ada yang apa namanya? Hadiahnya handphone yang 500-an ribu ada enggak? Kan gitu kan. Gitu ya. Itu jadul Nokia itu mah. Ya kan begitu. Nah ini penting ya. Jadi ini harus diingat. Kita semuanya ini dengan baca Quran pahami artinya. Walidzalika, ya kan? Ya na'atat Ummus Salamah, ya kan? Oleh karena itu Ummu Salamah, ya kan, memiliki karakter sifat. Nah, memiliki sifat, ya kan? Radhiyallahu anha qira'at Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi beliau mengikuti qiraah bacaan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, begitu. Qiraahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya fa idza hiya tana'at qira'ata mufassiratin harfan. Asma mendengar bacaan Rasulullah SAW itu dengan bacaan yang pelan-pelan. Begitu, pelan-pelan. Makanya kita harus ingat bahwa kita baca Quran itu paham artinya. Qala Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma li'an aqra'al Baqarah wa Ali Imran ya urattiluhuma wa atadabbaruhuma ahabbu ilayya min an aqra'al Qur'ana kullahu hadramatan. Saya membaca, kata Ibnu Abbas nih, ya, Al-Baqarah dan Ali Imran dengan saya baca dengan tartil dan saya pahami maknanya, lebih aku cintai daripada membaca Quran seluruhnya dengan hadramah. Hadramah itu kencang, lebih kencang. Gitu kan? Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Itu beliau baca seperti itu murattal, tartil. Tapi kalau hadramah cepat
Alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin alladziina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim anzartahum la yu'minun qadama Allahu qulubahum wa la yasma'una kitabun ma'adzabun adzim minan nasi man yaqul. Itu bukan qiraah tartil tapi hadrawah cepat begitu ya kan. Itu beliau suka yang apa tadi? Pelan-pelan gitu. Tapi kalau untuk murojaah yang sudah apal 30 juz Pak, murotalnya pelan-pelan, itu nggak katam-katam sehari gitu. Teman saya di sekolah dulu kuliah di PTIK bareng satu kelas, itu punya pondok pesantren ya kan di Sedeng. Ada tahu Sedeng mana Pak? Sadeng atau Sedeng? Bogor. Oh, Pak Ali Sedeng tahu nggak? Sedeng itu apa artinya? Sedeng atau Sadeng? Ada yang tahu Sadeng? Belum tahu? Bogor sini deket kan gitu kan, punya pesantren namanya Al Mustaqimiyah begitu. Jadi pondok pesantren Al Mustaqimiyah itu Pak sehari ya kan, sebulan itu muridnya baru dikasih sertifikat kalau dalam sebulan itu khatam 40 kali. Sebulan berapa? Berarti satu harinya berapa? Khatam berapa? Ya, berapa juz? 33 juz begitu seharinya. Satu kali khatam plus 3 juz begitu. Begitu baru dikasih ijazah sertifikat murid-muridnya, dan banyak yang juara internasional, apalagi ngelontok Pak. Setiap hari khatam Quran begitu. Oke, setiap hari. Tapi itu bacanya kayak tadi. Ya kan gitu. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimul khabir ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh dhunni inna ba'dadh dhunni ismun la tajassasu wa la yaghtab ba'dahum. Itu enggak tartil ya kan. Kita enggak usah yang gitu, yang pelan-pelan aja. Ya. Begitu. Setuju enggak? Jadi serius nih, setuju. Satu hari satu setuju Pak, setuju Pak. Gitu ya. Gitu lah kapal kerjanya Ustadz. Kita bacanya grudal gradul kan gitu ya. Gitu ya. Ya nggak apa-apa ya. Ya pelan-pelan ya, jangan mengulangi kerjaan. Tapi memang begitu sih kata Rasulullah. Siapa yang baca Quran lalu disibukkan dengan yang lainnya, begitu, itu sama dengan menghina Quran. Nah makanya kalau pas sudah selesai baca Quran, shadaqallahu aladzim, tutup, kan? Baru ngerjain yang lain. Jangan sambil membaca Quran sambil ngerjain yang lain, rapi-rapi kabel apa gitu kan, nggak usah, kan gitu ya. Jadi kita harus apa? Etika kepada Quran. Ya, wajalla ya anna tartila wa ta'addud ya wa ta'adduh akrabu ila taqawqiri wal ihtiram. Jadi baca dengan pelan-pelan itu sama dengan menghormati Al-Quran. Wa asyaddu ta'siran fil qalbi, dan ada asar bekas, membekas di hati, minal hadramah wal istijal, dan buru-buru. Nah begitu. Itu saja. Sudah jam 9, mudah-mudahan Allah dekatkan kita sampai kita dekat-dekat betul dengan Allah dengan cara membaca Al-Qur'annya. Amin. Mohon maaf kalau ada salahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Riki ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Gimana kabarnya? Sehat semua? Syukur selalu kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita diberi semangat hari ini. Kita diberi kemudahan untuk selalu belajar membaca Al-Qur'an. Saya lihat sudah ada perubahan luar biasa Ustaz. Iya. Anak-anak ini kita selalu diberi kesehatan. Sholawat dan salam selalu kita ucapkan panjat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Tentu sesuai dengan niat kita semua, kita harus bersemangat menyambut Ramadan. Setuju ya? Kita harus merasa bahagia nih, kurang sebulan berapa hari lagi ya. Kita kepingin persiapan ini jauh lebih baik dari sebelumnya. Kemarin sudah bikin rencana-rencana, insya Allah meridhoi semuanya. Ini saya lihat kemarin
ada jam 8 Ustaz sudah mulai datang ngaji. Alhamdulillah. Terus sholat duha, ada absennya. Saya ini harusnya hari ini mengumumkan 1, 2, 3, jadi setiap minggu ini saya itu ada hadiah sebenarnya hadiah dari kalian semua nih, supaya untuk bersemangat. Kalau hadiahnya sebulan sekali rasanya jauh gitu, lupa. Kalau seminggu sekali kayaknya seru. Untuk sebelum Ramadan, hadiahnya kemarin diupayakan uang. Kalau Ramadan nanti rahasia hadiahnya ya. Jadi untuk Ramadan tentu jauh lebih baik lagi. Saya bayangkan kemarin tuh begini, kalau seperti tahun-tahun sebelumnya kadang-kadang kita pas mau Ramadan baru siap-siap nih agak gelagapan. Kalau orang mau lomba lari misalnya, lari maraton atau lari jauh, kalau nggak pernah latihan baru 10 meter udah ngos-ngosan, ya. Ya kan? Nah, sekarang kita mau Ramadan nih, baca Qur'annya kayaknya juga karena nggak terbiasa, akhirnya paling cuma beberapa lembar, dapatnya yang rame-rame, yang berjamaah. Tapi kalau sudah terbiasa, kayaknya nanti kalau sehari nggak baca Qur'an, kayaknya bengkedan. Iya. Belum baca, karena sudah terbiasa. Jadi juga orang mau perlombaan itu tentu ada latihan, yang nggak bisa orang mau berlomba atau memenangkan sesuatu ada goalnya, nggak ada persiapan. Kita mulai sudah dengan baik. Kalau yang belum mulai, ayo kita mulai. Jadi masih ada waktu nih untuk membiasakan. Jadi nanti pas Ramadan sudah terbiasa semua nih. Tentu bukan karena saya saja, itu bukan karena usaha, tapi untuk kalian, untuk kita masing-masing ini menjadi amal. Saya selalu berpikir kalau kita besok itu meninggal, ya. Apa yang mau meninggal dulu? Kalau kita besok meninggal, apakah kita dapat kalnya hari ini beritanya? Kerja terus, ibadahnya lupa. Kalau kita meninggal sekarang, gimana kalau kita meninggal sekarang? Astagfirullah. Nah, kalau kita meninggal sekarang, paling enggak besok kita tidak melakukan yang tidak baik. Hari ini kita kerjakan yang bisa, kita kerjakan kebaikan. Nah, ini cuma mengingatkan aja, mengingatkan saya. Saya belum lihat lembarannya nih. Lembarannya tidak ada. Kalau itu pengumumannya besok aja ya. Ya, jadi memang nggak usah saling tahu, tapi saling memotivasi. Mungkin kalau menurut saya ada tambahan kolom terakhir itu lain-lain. Itu motivasi dari Ustaz bilang, oh saya minggu ini bisa 1 juz atau Satu hari 1 juz. Ya mungkin apa aja lah. Nah, itu sebenarnya bersemangat, mungkin yang tahu cuman yang megang aja, saya juga nggak tahu. Yang megang aja, nanti diumumin siapa yang terbaik. Ada nggak? Saya itu kemarin sempat bicara gini, kalau ternyata semuanya nih sama semua nih, sholat duanya full semua, semua nih, baca Qur'annya karena tidak ada ketentuan, baca 1 ayat juga nggak apa-apa, dengerin juga nggak apa-apa. Yang penting baca. Yang penting megang Qur'an ya, mengerjakan, membaca lah. Kalau tidak ada kewajiban, yang sholat di kantor, ya berjamaah di kantor, yang di rumah ya di rumah, jadi jangan nggak. Terus ada tambahan satu itu, sholat subuh di masjid, ya. Sholat subuh di masjid itu perusahaan atau saya tidak bisa menyuruh atau memaksa, nggak bisa, ya. Lakukan di jam kerja, tetapi itu ajakan karena itu luar biasa pahalanya itu, apalagi sholat 2 rakaat sebelum subuh. Belum subuh, ya. Ini karena ngomong sholat subuh di masjid, saya mau cerita dikit nih. Ini kan ingin semangat memakmurkan masjid. Saya juga minta doa juga nih. Kita sudah berjalan beberapa bulan, tagline-nya itu memakmurkan masjid, dan banyak respon yang baik-baik kan. Positif. Ya, yang support itu kan juga ada Kiai Jasir, Joko Karyan, Pak Kusnadi. Ini sepertinya motivator kemasjidan nomor 1 dan nomor 2. Kalau di kajian itu ada Ustaz Hidayat misalnya nomor 1, nomor 2-nya banyak ya, Ustaz Tomat dan nomor 1, nomor 2. Harusnya memang kita juga
juga dengan kajian aja kita juga paling tidak internal kita tuh mendengarkan atau menjadi juga mengamalkan apa yang ada di kajian-kajian itu. Jadi jangan siap-siap keluar-keluar tapi di sininya juga nggak bisa mengajak bersama-sama gitu. Alhamdulillah kemarin tuh sudah ada kesepakatan saya akan membuat film tentang film pendek ini. Jadi bukan film pendek 3 menit di Joko Karyan. Yang Joko Karyan aja belum pernah bikin. Biasanya Joko Karyan itu cuma ada dokumentasi Ramadan, kampung Ramadan segala macam. Tetapi untuk film yang menyentuh misalnya buka puasa, ada yang nggak puasa tapi seolah-olah puasa karena mau buka sana. Jadi banyak cerita-cerita nanti mudah-mudahan aja bisa jadi sesuai yang diharapkan, karena itu akan susah membuat film di Joko Karyan. Mungkin filmnya 3 menit per episode, nanti banyak cerita-cerita dari pengalaman Kiai Jasir dari membuat ngefit sampai sekarang bisa mencit jadi percontohan seluruh semangat dunia itu dari Malaysia ke Indonesia. Kemudian bisa rencana dan idenya sih akan di-share nanti 3 menit, kan videonya 3 menitan ini akan di-share sebelum buka puasa. Terus kajian nanti ada main disiapin tempat dan segala macam, kajian ini nanti akan di-share mungkin setelah buka Isya. Kalian di rumah sudah ikutan tarawih pulang atau subuh nanti. Ya doain mudah-mudahan bisa dan menjadi manfaat bagi masjid-masjid yang lain. Ya, karena ini sebenarnya program yang sulit dan belum pernah dibuat di Kemasitan, apalagi buatnya di Joko Karyan. Nah sekarang kita balik lagi, percuma kita keluar memotivasi, tapi kalau di dalam keluarga kita sendiri tidak menjadi baik. Nah, sekarang saya lihat semangat sudah luar biasa nih. Mudah-mudahan apa yang kita inginkan, kebaikan kita inginkan, kalau meridhoi dan kalian mendukung, mensupport semua ya, insya Allah lancar ya. Mengenai ini gimana, ada yang mau tanya enggak? Saya lihat dulu yang ngintip dikit ya. Kalian nggak ada yang ini kan, nggak ada yang protes kalau ini kan, enggak kan? Ya. Ini sebenarnya bukan untuk hadiah ya, hadiah ini sebenarnya juga dari uang-uang perusahaan, uang uang kita semua. Ini adalah untuk memotivasi atau menambah semangat lah. Ini kan keren ini, full. Contohnya semua. Iya, semua cantengan. Kemarin saya tanya, kalau semuanya cantengan full semua, ini nggak ada terbaik atau nggak terbaik. Juara 1, 2, 3 tentunya bingung. Pasti hadiah semua. Dipikir dulu. Misalnya sama semua Nilainya. Oh. Poinnya. Kalian yang penting urut aja ya. Ya benar itu. Itu kebaikan kita untuk memotivasi gitu loh. Kalau begitu Pak Ferry, kalau sama semuanya diundi. Sweet. Cara ngundinya gimana? Ya pakai anu aja, lintingan kertas ya udah. Apa ya? Jadi yang anak-anak kalau usah tahu semua, karena nggak enak tadi. Mungkin ditentukan 3 orang, namanya di ditulis di kertas ngambil 3 jadi Bismillah yang ngambil. Itu kan nih? Iya. Jadi mungkin karena banyak nambah, mungkin juaranya ditambah bukan 3 kan? Iya. Banyak dapat. Betul. Ya, sudah 10 gitu ya. Jadi hadiah yang ditulis nama di situ 10, juara 1, juara 2 sampai 10 ditulis. Nanti semuanya ngambil sendiri-sendiri. Kuponnya lintingannya itu. Jadi kosong. Saya nomor 1, juara 1. Saya nomor 10 bisa begitu. Kalau itu ketahuan semua kan. Maksudnya? Lebih baik diserahkan 3 orang nih terus. Mungkin Nentuin. ya yang ambil undian. Boleh begitu juga boleh. Kita Namanya yang muncul siapa gitu. Satu Boleh. percayain yang nanggung, 1 Umang. Ya, percayakan sama Umang. Kalau yang yang Cianjur, kalau nggak ada Pak Nanang, ya Pak Wawan, ya.
Pelaksanaannya di kampung. Pelaksanaannya di kampung. Kan cuma tinggal di sini di Kuta. Oh gitu. Ya, Iya. setiap minggu sekali nih. Betul. Heeh. Kalau minggu kemarin baru 50% yang semangat, insya Allah mulai hari ini 100%. Amin. Ini nanti akan teringat kalian sampai tua. Oh iya. Wah, ini pernah apa namanya dua bulan sebelumnya. Kalian akan ceritain ke anak-anak yang udah ngikut semua, yang bapaknya aja, yang bacanya masih terbata-bata, dan anaknya juga semangat gitu. Ya. Udah saya pasrahkan. Kalau kemarin 1, 2, 3 berat, ya udah nih 1, 2, 3 sampai 10 nih. Tuh. Jadi supaya semua bahagia menyambut Ramadan. Jadi tidak ada yang tidak mati dari Allah ya. Amin. Kita doain semoga kita diberi kesehatan di koma ini dan disampaikan umurnya sampai Ramadan. Ya. Amin. Amin. Doa dulu ya. Ya. Astagfirullahaladzim. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamna kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li jaddatina wa jaddatina wa dzurriyyatina wa azwajina wa ammatina wa a'mamina wa khalatina wa akhwalina wa li mudarrisina wa talamidzatina wa li asatizatina wa li masyaikhina wa li qiyadatina wa li ya Allah li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Allahumma yassir kulla umurina, Allahumma yassir kulla umuri syarikatina, Allahumma yassir kulla umuri ailatina wa abnaina wa banatina wa kulli ma haulana ya rabbal alamin. Allahumma rabbana afrik alaina sabra wa sabat aqdamana wa usulal qaumil kafirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina wa akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma barik lana fi rizqina, Allah barik fi ilmina, Allah barik lana ya Allah fi buyutina wa syarikatina wa fi kulli amkinatina ya rabbal alamin. Fid dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.